Kalau kita perhatikan ya, kalau dalam konteks pada malam ini kita melakukan penilaian kabinet dan atau unsur afiliasi pada kabinet pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu sebenarnya ada 3 karakter ya. Karakter pertama itu adalah orang yang pernah jadi menteri kembali jadi menteri. Orang yang kedua itu adalah orang yang belum pernah jadi menteri menjadi menteri. Atau yang ketiga adalah figur publik yang menjadi menteri dan atau terafiliasi dengan itu. Sebenarnya kalau untuk mencatat, menilai dan bisa meraba, yang paling mudah itu adalah yang pernah jadi menteri kemudian jadi menteri hari ini. Analisa kami, ini menjadi ritmenya menjadi berbeda. Pertama ukurannya adalah Pak Prabowo ini kan mengundang untuk menjadi pembantunya itu secara terbuka dan dipadukan serta ada satu kegiatan untuk penyamaan visi, ritme dan lain-lain itu di Magelang. Ini menurut hemat kami orang-orang yang tidak mempunyai style seperti itu akan menjadi kikuk dan kaku, tapi akan mencoba mengikuti irama Pak Prabowo. Lalu orang yang belum pernah ini masih lebih fleksibel ketimbang yang sudah pernah itu. Nah, yang menarik adalah figur-figur publik yang menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo, apakah itu di kementerian ataupun badan yang dimaksud beliau ataupun utusan-utusan. Terkait tadi pertanyaan cumi-cumi bahwa bagaimana dengan Raffi Ahmad, kalau kami melihat ya, Raffi Ahmad ini biar saja masuk ke dalam supaya apapun yang pemikiran publik selama ini terhadap dia menjadi lebih mudah nanti mengukurnya. Seminimal-minimalnya kita akan menjadi tahu berapa sebenarnya kekayaannya melalui LHKPN nanti. Kan wajib itu dia mengisi. Dari sana kita beranjak dan bisa netizen plus 62 akan mencoba mencocok-cocokkan. Kemudian melirik benar nggak LHKPN ini. Atau nanti melihat ada tidak sesuatu yang tidak baik pada hal itu. Jadi kami mengajak publik untuk kita persilakan dulu kepada figur-figur publik seperti tadi salah satu contoh Raffi Ahmad itu. Nah, soal bagaimana nanti itu terukur pada 100 hari pertama atau paling lama mungkin 1 semester. 1 semester ini adalah masa yang bisa kita lihat uji coba apakah nanti langkah berikutnya menjelang semester berikut ini orangnya mulai bertendensi sukses, datar saja atau fail gitu. Jadi kalau kita sarankan kita tunggu. Memang ada yang unik ketika publik sudah mulai meraba-raba. Ini ada Raffi Ahmad. Ini di pertanyaan-pertanyaan di publik kita lihat dari media sosial kok grupnya masuk semua, berapa pejabat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau menurut kita seperti yang dinyatakan oleh Pak Prabowo, beliau mengajak untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Kita lihat saja nanti dan Pak Prabowo sudah mengungkapkan bahwa dia tidak ingin orang-orang yang menjadi pembantunya itu terlibat hal-hal buruk yang merugikan APBN maupun APBD. Dan beliau menjanjikan akan mengejar orang-orang ini jika melakukan hal itu pada masa pemerintahannya. Konklusinya kita persilahkan dulu mereka, orang-orang publik untuk ikut dalam pemerintahan. Kami yakin mereka bisa mampu atau datar-datar saja atau malah sebaliknya. Begitu. Ini yang pasti lebih firm tahu adalah beliau, Pak Prabowo. Namun publik kan mengukur untuk apa sih gitu ya. Kalau kita bisa meminjam pengamatan, kita di luar, kami melihat mungkin ada kebutuhan lain yang belum kita pahami yang ada di benak Pak Presiden Prabowo. Atau bisa jadi untuk memberikan peluang kepada orang-orang baru dalam konteks pekerjaan-pekerjaan baru. Atau kalau memang publik mau melihat lagi, bisa jadi seperti pemahaman publik bahwa ini adalah penghargaan atas upayanya selama ini terhadap keberhasilan Pak Prabowo menjadi terpilih jadi presiden. Menurut hemat kami, ini semua menjadi banyak faktor yang kita tentu tidak tahu kecuali Pak Prabowo atau orang yang terafiliasi dengan pembentukan kabinet dan atau struktur badan-badan dan utusan yang dipilih oleh beliau. Kita melihat bahwa ini menjadi hal-hal baru yang sebelumnya pada presiden sebelum-sebelumnya ini tidak terjadi gitu. Jadi khasanah berdemokrasi kita menjadi bertambah, strategi presiden kita menjadi kita tambah catatan lagi. Sebab sejak Indonesia merdeka belum ada presiden yang mau membuat pembantu-pembantunya atau yang membantu dia menjadi satu grup tertentu, kemudian dilatih pada
pasti tertentu. Dari sisi manajemen, ini salah satu cara baik, sisi manajemen. Soal kemudian mereka orang-orang yang dilatih ini atau disatukan ini menjadi tidak baik berikutnya pada masa berkinerja itu tentu personal. Nah, kan ini semua dibawa ke Magelang. Belum pernah kita ada tahu pemerintahan presiden manapun di coaching atau dipadukan atau dilatih atau disatukan persepsi oleh presiden. Baru Pak Prabowo ini. Walau orang bilang kok ini kayak ada semi militer, menurut kami tidak juga. Karena kalaupun itu kebetulan di Magelang menggunakan sarana terkait dengan militer, tapi kan pelatihan atau hal yang dilakukan untuk mereka kan bukan latihan dasar kemiliteran gitu kan, tapi lebih pada pengorganisiran, penyatuan persepsi dan mungkin ritme kinerja antara orang yang belum pernah jadi menteri dengan yang udah pernah jadi menteri atau tokoh-tokoh publik, figur publik yang dipersatukan untuk ranah politik. Kayak di kita istilahnya apa ya? Kayak ospek, kayak kalau orang-orang sekarang lagi ada pengenalan bisnis tahap awal. Baru Pak Presiden Prabowo yang melakukan itu. Kalau kami perhatikan model-model orang-orang ini kan beragam. Tetapi Pak Prabowo ingin memberikan satu warna yang ada. Satu kesatuan atau kekhususan atau karakter yang tidak biasa dari orang-orang yang dipadukan. Kalau ini berhasil, kami yakin bahkan yang figur publik yang lemah sekalipun akan menyesuaikan diri ritmenya dengan model yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Tinggal memang nanti kan di awal yang dilakukan Pak Prabowo ini baik, belum tentu personal atau orang-orang itu akan menjadi baik, tetapi juga belum tentu akan menjadi sekarang bisa jadi lebih melejit pasca ada paduan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini. Tinggal memang bagaimana kekuatan publik untuk melakukan cermatan, kemudian kepedulian publik, melakukan mengkulik atau melihat, mengassessment atau peduli dengan mereka-mereka ini. Seperti baru-baru ini ada, baru hari pertama menteri udah kebablasan bikin surat gitu kan. Itu kan kecerdikan publik. Bagaimana publik itu ikut di dalam kabinet Pak Prabowo. Kalau kami melihat dari luar bahwa Pak Prabowo ini memang disukai oleh publik, salah satunya adalah dengan cara mengkritik para pembantunya. Dan ini kami lihat bahwa Pak Prabowo diuntungkan karena beliau diterima oleh masyarakatnya. Kalau kita perhatikan seorang pemimpin yang baik itu adalah tetap menganggap calon pembantunya itu baik. Itu dulu frame-nya. Kemudian dalam perjalanan ketika Pak Prabowo-nya sudah mulai membentuk agar mereka tetap menjadi baik dan lebih baik lagi, tapi faktanya menjadi tidak baik, itu jadi personal. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo kenapa mengikutkan orang yang diasumsikan publik bermasalah disebut kantong semar dan lain-lain tadi, hemat kami justru kita berterima kasih juga kepada Pak Prabowo mengajak orang-orang seperti ini untuk menjadi sasaran publik dikritisi. Karena bagaimanapun kan kita sampai hari ini publik belum mempunyai ukuran tentang berapa sih aset si A, berapa uang cash si B, berapa kendaraan bermotor dan mesin si C, belum. Tetapi begitu Pak Prabowo mengajak mereka ikut memerintah sesuai dengan pembagian bidang yang ditentukan oleh beliau, kita menjadi tahu. Nah, ini mungkin pintu masuk bagi kita untuk lebih mencermati persepsi-persepsi yang dulu. Kalau menurut hemat kami Pak Prabowo kenapa menerima? Karena di pemikiran beliau sepanjang belum ada putusan hukum menyatakan tersangka atau bermasalah korupsi, tentu bukan koruptor. Nah, kalaupun ada koruptor dipilih kembali, kalau kita lihat nyaris nggak ada ya dari mereka itu ya. Tapi kalau umpamanya sedang bermasalah dan masih bermasalah atau masih terlibat dalam kasus tertentu jadi saksi dan lain-lain, ada gitu ya. Kemungkinan besar 5 gitu. Tetapi itu kan mungkin pemikirannya adalah sepanjang hukum belum memutuskan dia koruptor, maka tidak layak juga kita menyatakan bahwa dia adalah koruptor begitu. Mungkin itu yang ada di pemikiran Pak Prabowo dan itu menjadi umum, menjadi jamak, menjadi biasa. Kita berterima kasih juga pada Pak Prabowo, orang-orang seperti ini diajak masuk. Dan bukan hanya dia, banyak kok. Kalau kami lihat ya, justru makin terjebak, makin terkungkung, dan mudah termonitoring. Kan menjadi disebut orang yang menggunakan uang negara, terafiliasi dengan kewenangan.
sehingga mudah untuk menyebut melakukan penyimpangan kewenangan dan atau menyimpangkan penggunaan uang negara gitu ya. Nah, kalau kami melihat kenapa orang-orang seperti itu mau, ada sesuatu yang menurut kami tidak baik yang membuat pilihan itu menjadi mau. Menurut kami. Nah, justru begitu masuk menjadi tidak baik lagi. Lihat saja publik mengkritisinya luar biasa. Publik melihat bahwa ada sesuatu yang makin tidak baik. Kalau kami melihat, biarkan saja dulu. Itu kewenangan Pak Presiden. Dan kita, kalau kami berterima kasih, orang-orang seperti ini diberi kesempatan untuk kita kritisi. Kalau tadinya dia private di luar, agak sulit kita untuk melakukan proses-proses assessment atau analisa. Atau melakukan langkah-langkah untuk men-tracing atau untuk mencari tahu atau bagaimanapun. Tapi sekarang nggak bisa. Contoh, begitu nanti pulang dari Magelang, publik akan nanya LHKPN-nya mana? Itu banyak menteri akan ditanya dengan wakil-wakil menteri, dengan kepala badan. Kalau dia nanti sampai 100 hari nggak melapor, kan Pak Prabowo juga resah juga, galau juga ketika ada pembantunya tidak patuh hukum. Nah, menjadi ini yang patut kita syukuri ketika Pak Prabowo mau mengajak mereka. Dan ketika Pak Prabowo mengajak mereka kan, tapi Pak Prabowo sebelumnya udah ngomong, saya tidak izinkan pembantu saya untuk mencuri APBN dan APBD. Artinya beliau sudah menyadari kalaupun diajak, dia sudah kasih warning. Dan warning ini akan menjadi sehat, akan menjadi bermanfaat, akan menjadi berguna ketika netizen plus 62 memberikan kontribusi untuk melakukan pengawasan. Pak Prabowo itu tentu mengajak dengan pemikiran positif kan. Sepanjang belum disebut koruptor, ya dia nggak sebut itu koruptor. Kalau masih proses-proses, biar nanti proses hukum gitu. Tetapi publik melihat kok diajak, tentu ada sesuatu pertimbangan. Pertimbangan personal, pertimbangan profesional, pertimbangan mungkin kepentingan lain, pertimbangan lain-lainnya gitu. Yang tahu Pak Prabowo. Tetapi publik melihat, kami berterima kasih Pak Prabowo sudah ngajak orang-orang itu gitu. Dan orang-orang itu ya saatnya untuk kita lihat nanti ke depan. Kita mengajak publik untuk 100 hari melihat kalau orang-orang ini tidak melaporkan LHKPN, wah publik udah bisa mengkritisi lagi kan. Berarti dia tidak tertib, tidak teratur, dan tidak layak untuk menempati posisi sebagai abdi masyarakat atau bagian dari pemerintahan Pak Presiden Prabowo untuk melayani masyarakat. Gitu. Di LHKPN mungkin 5 item hartanya, tapi faktanya bisa 25 item. Itu kalau tidak pinjam nama orang terjauh, pinjam nama orang terdekat. Itu yang akan dia lakukan. Dia pasti kenal 2 ini. Mereka lakukan itu. Dan ketika itu terjadi, kami sarankan kepada yang dipinjam nama, jual aja tuh aset. Itu tentu tidak akan menjadi masalah hukum. Bisa. Ketika dia melakukan perlawanan akan ketahuan itu sebenarnya afiliasi atau penitipanmu. Hanya pakai nama. Ini pertama untuk netizen. Plus 62 ya. Yang kedua, kita tarik. Apakah mungkin 2 pihak ini memungkinkan nggak memiliki aset seperti itu dari income-nya? Apakah dia terafiliasi namanya dengan orang tersebut, pejabat tersebut? Itu bisa melihat. Lalu yang ketiga, kita lihat aset ini sering dikunjungi orang ini enggak gitu. Digunakan orang ini atau terafiliasi orang ini. Seperti ada restoran milik si A, padahal milik pejabat B. Pejabat ini ke situ melulu gitu. Nah, tinggal dilihat, dikumpulkan informasi, badan hukum restoran itu dan atau kepemilikan lain, dan itu akan bunyi. Karyawan itu akan mulai bunyi, apalagi manajemen restoran itu gitu. Contoh seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lihat. Nggak mudah juga pejabat ini sekarang menyimpan benda-benda curiannya atau yang dikorupsinya. Karena masyarakat itu dari beberapa pejabat yang kita ketahui zaman mereka memerintah pada zaman Pak Presiden SBY, banyak juga kawan yang melarikan harta-harta itu. Banyak, kita tahu itu. Jadi nggak ada hubungan, nggak ada urusan dengan yang menitip. Dia modalnya nekat, udah masa bodoh gitu. Dia jual. Itu dilakukan karena atas namanya. Walau fisik sertifikat atau fisik surat berharganya mungkin dipegang oleh orang yang asli, yang sebagai pemilik. Tapi kan dia bisa menciptakan surat keterangan hilang, bisa melakukan, dia ukur. Nggak mungkin dia tahu gitu. Bisa seperti itu. Dan banyak cara lain yang lebih smooth dari itu.
dialihkan ke orang lain. Tidak dia jual. Bisa PPJB di bawah tangan atau dikuasakan kepada orang lebih kuat dari dia. Dan dia berhitung bahwa orang ini tidak akan mungkin dihadapi oleh pejabat itu. Sangat banyak. Kalau masih menyembunyikan harta berbau fisik atau harta yang disebut harta tidak bergerak dan bergerak. Kalau menurut kami, kalau dia harta yang tidak bergerak itu lebih tingkat kepintaran dan tingkat intelektualitasnya masih di bawah ya. Nah sekarang ketika orang menyembunyikan harta-harta yang bergerak, seperti bisa jadi surat berharga dan atau kepemilikan saham atau lain, ini sedikit agak lebih cerdas. Tetapi ini peluang untuk dilarikan lebih tinggi. Ini sangat lebih mudah, jadi rentan. Jadi saran kami kepada para pejabat, udah nggak usah korupsi yang sangat-sangat berlebihan supaya Anda tidak dikibuli oleh orang-orang afiliasi Anda atau yang namanya Anda gunakan. Zaman Pak SBY itu banyak yang korupsi itu, kasihan loh, lari. Orang yang dipakai namanya lari, dia jual, dikasih ke orang lain lagi. Ya bertengkar, apa pula pejabat B memegang sertifikat A yang katanya adalah bendanya, padahal si A menyatakan tidak. Nah, ini menjadi persoalan di kemudian hari. Jadi saran kita, udahlah Pak pejabat, Ibu pejabat, apa adanya kalaupun Anda mengambil sesuatu tidak berlebihan lah. Kalaupun gitu ya. Karena memang sekarang ini tidak pun kita bilang kalaupun mereka ambil juga berlebihan kan. Jadi kita berharap agar jangan kemaruk atau kerakusan lah gitu. Jangan terlampau over gitu ya. Sudahlah mengabdi untuk rakyat, toh nanti rezekinya ada, negara sudah membayar, menyiapkan anggarannya. Toh akan dimuliakan, nanti akan dapat pahala untuk orang-orang itu kan. Untuk apa lagi berpikir bahwa ini akan kesempatan mencuri. Terlebih-lebih Pak Prabowo sudah bilang jangan korupsi. Itu poin di kita. Jadi umpamanya dilantik tahun 2024, lalu beli tanah tahun 2025, 2026, belum ada korupsi nih. Tahun 2028 ketangkap, tangan OTT, diperiksa oleh KPK atau Kejaksaan Agung. Oh dia dari mulai tahun 2024 nih sampai tahun 2028, ya kena semua yang dibeli itu. Nah itu mereka menghindarkan selain bahwa mudah terdeteksi merekanya untuk meng-create pencurian-pencurian baru. Contoh, tahun ini dia mencuri 10M. Kalau dia pakai nama keluarganya dan nama dia dan atau orang terdekat dia, untuk tahun berikutnya dia udah kedeteksi. Kemarin beli ini. Sekarang rencana apa lagi? Bisa dideteksi orang. Lebih mudah mendeteksi orang-orang seperti itu. Jadi memang mereka akan menghindari dan akan berpura-pura nggak punya apa-apa. Banyak pejabat kita gitu kok. Mobilnya cuma satu, mobil tua. Padahal yang dipakainya mobil mewah. Istrinya katanya satu, segala macam. Padahal istrinya ada 3. Kan itu. Jadi itu tidak ada pada LHKPN. Tetapi ketika ada simpul-simpul netizen yang menemukannya dan dipersoalkan, nah itu menjadi baik. Wajar kemudian kita dituduh bahwa wah ini bagian dari upaya melawan aparat hukum dari para koruptor. Enggak apa-apa. Terserah ngomong apa, yang penting proses hukum nanti membuktikan apa gitu kan. Seperti itulah kira-kira kan. Kan kita lapornya resmi. Alat buktinya ada. Sistem pengaduan masyarakat dilindungi undang-undang KPK. Apalagi? Biarlah KPK nanti menelisik, biarlah aparat hukum lainnya menelisik, biar institusi negara lainnya menelisik. Kita biarkan saja. Kenapa harus takut? Iya kan? Jangan disebut bahwa ini kan penggunaan data, ini administratif. Data dan administratif adalah bagian dari kejahatan. Kejahatan ini adalah bagian dari mungkin kejahatan penyimpangan kewenangan. Penyimpangan kewenangan ini ada mungkin bagian dari kejahatan korupsi yang lebih besar lagi. Biar aparat melihat itu. Banyak terbukti kan, hanya dari kasus pemukulan anak, ketangkep kasus korupsi yang kemana-mana kan. Itu fakta. Jadi jangan dikerdilkan bahwa ini masalah administrasi kok KPK, ini masalah, enggak. Administrasi Anda fraud, Anda melakukan penipuan terhadap negara melalui LHKPN. Itu korupsi, itu nyimpang. Ini contoh yang mungkin baik dan kami yakin semoga 100 hari ke depan Pak Prabowo semakin menunjukkan ketegasannya dan makin menunjukkan pro atas apa-apa yang diucapkannya. Tapi bisa saja orang menganggap enggak apa-apa kok beralih
profesional atau apapun mengabdi untuk negara, nggak apa-apa. Tapi publik melihatnya seperti itu. Lihat aja bagaimana netizen menilainya, bukan? Kita tidak usah mengklaim, tapi kan kita bisa lihat di media sosial bagaimana interaksi itu terjadi. Prediksi kami gitu. Jauh sebelum orang-orang mempersoalkan banyak hal, termasuk siapapun dalam konteks hubungan orang itu, kami udah dari awal. Dan hari ini kan mulai gelegar-gelegarnya itu. Netizen tuh cerdik. Kita akan juga melihat dan memantau bagaimana mereka menyikapi hal-hal buruk di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara ini. Percayalah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Hitungan kami, dengan beliau menunjukkan karakter awal membawa para pembantunya semuanya ke Magelang, beliau mengatakan saya tegas, bukan keras ya, kalau saya menggunakan tegas. Soal tegasnya nanti dari mana, bagaimana dan seperti apa, itu tentu sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Yang pasti kami prediksi beliau nggak segan mencopot dengan cara yang tegas. Jadi mungkin kalau presiden-presiden sebelumnya kan ewu pakewu, menggunakan karakter bagaimana. Kalau ini karena udah diperingatkan sih, wajar kemudian kalau beliau tegas dan publik akan senang dengan itu. Publik akan bilang memang Pak Prabowo dari awal udah bilang tegas, lu maling lo, wajar dibuat begitu gitu. Nah, kondisi-kondisi ini kita harus pelihara supaya bagaimanapun Pak Prabowo itu presiden kita bersama, baik yang memilih atau tidak memilih dia, bahwa dia ada presiden. Bawa sama-sama kita dukung. Kebetulan beliau sudah membuat statement gitu, yuk sama-sama mencari. Supaya orang-orang ini tidak sempat mencuri. Ini kan yang repot kalau mereka dikasih angin untuk kesempatan membuat pencitraan, kabar-kabar baik, padahal sesungguhnya nggak bener gitu. Nah ini kita harus dukung aparat hukum, sistem-sistem pengawasan birokrasi kita untuk mencegah supaya mereka tidak mencuri APBN dan APBD agar apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo itu terwujud demi kita nantinya. Begitu. Oke, terima kasih nih, luar biasa nih Cumi nih. Jadi begini, waktu Raffi belum dalam bagian dari penyelenggara negara, kami juga masa bodoh gitu ya. Private, murni dia. Tapi kebetulan sekarang Raffi Ahmad sudah dalam lingkaran penyelenggara negara atau pengguna uang negara. Saran kami, yang dipersepsikan publik buruk, negatif dan lain-lain, mungkin segera saja disikapi dengan cara yang baik, dan menurut hemat kami nggak usah lagi menggunakan cara-cara model lalu karena ini sudah bagian dari penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu tidak mudah. Jangan berlebihan merespons sesuatu karena itu bisa menjadi blunder nantinya. Itu saran kami. Nggak panjang-panjang karena Raffi Ahmad sekarang sudah menjadi bagian dari penyelenggara negara.